warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak sekalian, sebelumnya udah ada yang tahu belum kita akan melakukan kegiatan apa hari ini? Belum tahu. Oke, jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Ada yang pernah melaksanakan atau mendengarkan tentang bimbingan kelompok ini? Belum. Oke, jadi Ibu jelaskan sedikit ya tentang bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini adalah salah satu layanan dalam bimbingan konseling yang terdiri dari pemimpin kelompok dan anggota kelompok, di mana di dalam bimbingan kelompok ini akan dibahas sebuah topik dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Di sini pemimpin kelompoknya adalah Ibu dan kalian semua adalah anggota kelompoknya. Sampai sini ada yang paham? Paham. Adapun tujuan dari dilaksanakannya kegiatan hari ini, kegiatan bimbingan kelompok ini adalah agar kalian semua dapat mengembangkan kemampuan bersosialisasi, mampu belajar bertoleransi antar sesama, berani mengungkapkan pendapat, mewujudkan tingkah laku yang efektif, lalu juga mampu meningkatkan kemampuan berkomunikasi kalian baik secara verbal maupun non-verbal, serta dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian semua. Nah, dalam melaksanakan bimbingan kelompok ini, peraturannya adalah kita duduk setengah melihat agar tidak ada yang merasa terbelakangi atau merasa terdepan. Jadi mengerti semuanya? Mengerti. Nah, dalam pembahasan kelompok ini akan ada 3 asas yang berkaitan. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan, asas keterbukaan, di mana Ibu mengharapkan kalian semua saling terbuka satu sama lain dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang kedua ada asas kesukarelaan, di mana Ibu berharap kalian datang ke sini mengikuti kegiatan ini secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dan yang ketiga, Ibu berharap ada asas kerahasiaan, di mana Ibu berharap apa yang dibicarakan di dalam kelompok ini kalian bisa menjaga komitmen agar tidak sampai kepada kelompok lain atau di luar kelompok ini. Sampai sini sudah mengerti? Mengerti, Bu. Nah, selanjutnya agar kita saling mengenal lebih dekat, kita melakukan perkenalan terlebih dahulu, dimulai dari rangkaian nama. Perkenalkan, nama saya Firly, di sebelah kanan saya Alfia, di sebelah kanan saya sebelah kiri saya Alfi, saya Ata, sebelah kanan saya sebelah kiri saya Ata, saya Rido, sebelah kanan saya sebelah kiri saya Rido, saya Adil, sebelah kanan saya sebelah kiri saya Adil, saya Dapat, sebelah kanan saya sebelah kiri saya Dapat, saya Bara, sebelah kanan saya sebelah kiri saya Bara, saya Adil, sebelah kanan saya sebelah kiri saya Adil, saya Nurul. Saya sebutkan satu persatu. Di sebelah kanan saya ada Alfi, ada Arta, ada Rido, ada Ajeng, ada Dafa, Bara, Adil, Nurul, dan saya Firly. Nah, untuk selanjutnya tadi kita sudah melakukan perkenalan melalui rangkaian nama. Jadi kita sudah mengenal satu sama lain. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti kegiatan hari ini? Siap, Bu. Baik, sepertinya semua anggota kelompok sudah siap untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Jadi dalam kegiatan hari ini kita akan membahas mengenai topik. Di sini ada yang tahu topik itu apa? Topik itu bahasan, Bu. Nah, bagus, ada pendapat yang lain? Topik itu hal yang dibicarakan, Bu. Bagus sekali. Ada pendapat yang lain? Bahasan, Bu. Nah, bagus, ada pendapat yang lain? Topik itu hal yang dibicarakan, Bu. Bagus sekali. Apa ada pendapat yang lain? Cukup, Bu. Baik, jadi benar sekali semua yang disampaikan oleh teman-teman kalian tadi ya.
Jadi topik itu adalah apa yang kita dengar, kita lihat atau kita amati, dan yang kita bicarakan ataupun kita baca di lingkungan sekitar kita. Adapun topik di dalam bimbingan kelompok ini ada dua, yaitu topik bebas dan topik tugas. Topik bebas ini merupakan topik yang akan kalian pilih dan akan dibahas. Sedangkan topik tugas itu Ibu sebagai pemimpin kelompok yang akan memberikan topik yang akan dibahas selama kegiatan ini. Di pertemuan kali ini kita akan membahas topik tugas, yaitu mengenai mengenal dan menggali potensi diri. Jadi anak-anak sekalian, kita semua ini lahir di dunia dibekali oleh Yang Maha Pencipta, itu merupakan ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kita itu ada dengan potensi dan bakat dari masing-masing. Semakin kita mampu menggali potensi diri kita, maka kita akan menjadi manusia yang bernilai. Kita sadar bahwa tidak banyak orang yang bisa menggali potensi diri, bahkan diri kita sendiri sering terlena akan kehidupan saat ini. Nah, kehidupan yang menyenangkan dan nyaman yang kita jalani ini, kita sering lalai untuk memaksimalkan apa yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu, kita perlu belajar untuk terus menggali potensi diri kita, yaitu dengan cari dan menemukan potensi diri kita terlebih dahulu. Serta jangan takut untuk mencoba hal-hal baru, tingkatkan terus kompetensi atau kemampuan yang kita miliki, lalu memperluas wawasan dengan memperkaya informasi, lakukan tindakan untuk meningkatkan potensi yang kita miliki, dan hargailah diri kita sendiri. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai topik yang akan kita bahas. Apa ada yang ingin disampaikan mengenai atau pendapatnya mengenai topik ini? Bu, izin kalau bertanya boleh? Tentu saja boleh. Saya mau tanya Bu, apakah bakat dan potensi itu sama? Nah teman-teman, di sini ada teman kalian yang bertanya, apakah potensi dengan bakat itu sama? Di sini ada yang mau mencoba menjawab atau ada pendapatnya? Saya Bu. Iya, silakan. Menurut saya bakat dan potensi itu sama Bu, karena bakat adalah potensi yang dimiliki seseorang. Bagus sekali. Apa ada pendapat lain? Apakah ada pendapat lain? Saya Bu. Boleh, silakan. Menurut saya juga sama Bu, karena potensi itu adalah kemampuan yang seseorang miliki dari lahir. Dan bakat pun juga berarti itu Bu, berarti keduanya sama Bu. Iya, betul sekali. Jadi bakat dan potensi itu sama. Potensi itu sama bakat itu adalah kemampuan dasar yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir dan dapat dikembangkan melalui banyak proses. Jadi kalian di sini merasa bakat dan potensi kalian ada di mana? Saya Bu. Ya, silakan. Jadi Bu, saya merasa bakat di drama, tapi saya suka malu di depan orang banyak Bu. Jadi saya harus bagaimana Bu? Nah, di sini teman kalian Arka mengatakan bahwa dia merasa mempunyai bakat di drama, tetapi malu untuk tampil di depan banyak orang. Nah, tanggapan kalian gimana? Menurut saya Bu, kalau dia memang merasa bakatnya di drama, maka dia akan tidak makan malu tampil di depan orang lain, karena itu adalah potensi atau kelebihan dia yang dimiliki. Baik, bagus sekali. Bagaimana, apa ada pendapat lain? Menurut saya Bu, jika memang dia merasa potensi dan bakatnya di drama, maka dia harus terus berlatih sampai percaya diri supaya potensi itu menjadi bernilai untuk dia. Nah, jadi benar sekali yang disampaikan oleh teman-teman semua ya. Jika Arka punya potensi di drama, maka dia harus makanya tidak perlu merasa malu, karena itu merupakan kelebihan yang dia miliki yang belum tentu semua orang itu memilikinya. Maka dari itu Arka harus terus latihan untuk menjadi percaya diri di depan orang lain, sehingga dia mampu menggali dan mengembangkan potensi dengan baik. Paham? Paham. Nah, yang lain bagaimana? Kalau saya Bu, merasa potensi saya menulis dan mengarang seperti cerita atau puisi Bu, tapi saya kurang mau memperlihatkan karya
saya kepada orang lain. Nah, tadi teman kalian Bara mengatakan bahwa dia itu merasa punya potensi di menulis dan mengarang seperti cerita, dongeng atau puisi. Akan tetapi dia kurang mau memperlihatkan karyanya kepada orang lain. Jadi bagaimana menurut yang lain? Menurut saya, jika potensinya ada di mengarang dan menulis, ada baiknya lebih ditunjukkan kepada orang lain. Bagus sekali. Di sini apa ada pendapat lain? Cukup, Bu. Oke, jadi benar sekali apa yang dikatakan oleh teman kalian tadi Adele. Jika kita memiliki sebuah karya, itu ada baiknya karya itu harus ditunjukkan kepada orang lain agar kamu itu bisa mengetahui bagaimana respon orang lain terhadap karya kamu. Apakah baik atau buruk, untuk introspeksi diri ke depannya. Nah, kalau kamu bagaimana? Kalau saya, Bu, kalau saya merasa potensi saya ada di akademik, tapi saya belum mampu untuk mengembangkannya secara maksimal. Nah, itu tadi menurut Adele. Kalau menurut yang lain bagaimana? Kalau menurut saya, Bu, jika Adele belum merasa mampu untuk mengembangkan potensinya dengan baik, berarti Adele harus berlatih dan belajar lebih giat lagi untuk mengasah kemampuannya yang dimiliki sehingga dia nggak akan merasa puas akan dirinya sendiri. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Nurul. Jadi kalau misalkan ingin mengembangkan potensi kamu secara maksimal, kamu itu harus terus berlatih dan belajar lebih giat. Nah, yang lain bagaimana? Kalau saya merasa potensi saya itu menggambar, Bu, tapi saya coba menggali dan mengembangkan potensi saya dengan mengikuti perlombaan. Tapi saya suka minder saat melihat gambar orang lain yang lebih bagus dari hasil saya sendiri. Itu tadi pendapat dari Alfi. Nah, ada yang mau menanggapi? Kalau menurut saya, jika Alfi merasa minder saat melihat ada gambar yang lebih bagus dari yang dia buat, berarti Alfi belum bisa menghargai diri sendiri. Berarti seperti yang Ibu sampaikan tadi, berarti Alfia belum mampu mengenal dan mengendali potensi yang memiliki dengan baik. Iya, betul sekali. Berarti kamu menyimak ya apa yang Ibu sampaikan tadi. Jadi kalau misalkan Alfia belum bisa menghargai diri sendiri dengan baik, tidak minder saat melihat gambar orang lain lebih bagus dari gambar yang dia buat, berarti sudah mampu mengenali dan menggali potensi yang dimiliki dengan baik. Nah, kalau kamu sendiri gimana? Kalau saya merasa potensi saya menyanyi, Bu, sampai sekarang saya masih terus melihat diri sendiri. Nah, itu tadi menurut Ajeng. Ada yang mau menanggapi? Menurut saya, Bu, jika memang si Alfi merasa potensinya menyanyi dan sekarang masih terus melatihnya, saya merasa hal yang sudah cukup baik karena Alfi sampai saat ini masih terus mau berlatih dan saya hanya mampu memberikan semangat, semoga semakin baik potensi ke depannya. Bagus sekali Nurul. Bagus sekali Nurul. Jadi untuk Ajeng tetap semangat untuk terus melatih potensi kamu agar lebih baik. Nah, untuk Nurul bagaimana potensinya? Maaf Ibu, sebelumnya saya mau bertanya, apakah memasak itu juga termasuk dari potensi? Kalau menurut Ibu, memasak itu merupakan sebuah potensi karena kan belum tentu semua orang itu bisa memasak dengan mahir atau dengan baik. Nah, berarti potensi saya di memasak, Bu. Jadi kamu merasa kamu punya potensi di memasak. Nah, bagaimana menurut yang lain? Menurut saya, Bu, jika memang Nurul mempunyai potensi untuk memasak, ya berarti Nurul harus lebih sering memasak di rumah karena sudah mempunyai nilai guna, yaitu mampu membantu pekerjaan di rumah. Nah, oke, pendapat yang bagus sekali dari Alfi. Jadi untuk Nurul harus selalu sering melatih kemampuan memasaknya di rumah. Selain bisa membantu mengurangi pekerjaan ibu di rumah, Nurul juga bisa mendapatkan lebih banyak pengetahuan tentang memasak jika sering melakukan kegiatan memasak. Nah, anak-anak semua,
Ibu mau tanya nih untuk komitmen anak-anak semua setelah membahas topik ini agar mampu mengenal dan menggali potensinya secara maksimal itu bagaimana? Senang semua ya? Senang Bu. Baik, jadi anak-anak tadi kita sudah membahas topik mengenai mengenali dan menggali potensi diri secara tuntas dan baik. Sepertinya waktu pertemuan kita untuk bimbingan kelompok ini akan segera berakhir. Maka pada kegiatan hari ini sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya bagaimana kesan dan pesan dari kalian semua mengikuti kegiatan ini? Senang Bu. Baiklah kalau begitu, karena kita membuka kegiatan ini dengan berdoa, maka kita mengakhiri kegiatan ini juga dengan berdoa. Semoga kedepannya kegiatan ini bisa menjadi kegiatan yang bermanfaat. Berdoa dimulai.